Kita semua hidup dalam suatu ruang. Semua kejadian yang kita saksikan atau kita alami terjadi dalam ruang itu. Setiap hari kita bertemu dengan benda-benda ruang seperti lemari, TV, kotak snack, bak mandi, dan lain-lain. Sekarang, ayo kita sebutkan apa saja jenis bangun ruang itu. Pertama, kubus. Kubus adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah bidang sisi berbentuk persegi dengan ukuran yang sama. Contoh kubus dalam kehidupan sehari-hari adalah kubik. 2. Balok. Balok adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah bidang sisi yang masing-masing berbentuk persegi panjang yang setiap sepasang sejajar dan sama ukurannya. Contohnya, bus sekolah. 3. Limas. Limas merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N serta bidang sisi tegak berbentuk segitiga yang berpotongan di satu titik puncak. Contohnya, piramid. 4. Prisma. Prisma merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi di mana alas dan juga tutupnya kongruen serta sejajar berbentuk segi N. Contohnya, prisma spektrum cahaya. 5. Tabung. Tabung adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 2 daerah lingkaran yang sejajar dan sama ukurannya serta sebuah bidang lengkung yang berjarak sama jauh ke porosnya dan yang simetris terhadap porosnya. Contohnya, ban pada traktor. Terakhir, kerucut. Kerucut adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah daerah lingkaran dan sebuah bidang lengkung yang simetris terhadap porosnya yang melalui titik pusat lingkaran tersebut. Contohnya, kon es krim. Selanjutnya, kita akan menyebutkan jenis-jenis bangun ruang yang ada pada gambar ini. Kubus, balok, 5 segi 4, 5 segi 3, prisma, kerucut, tabung. Nah, sekarang kita dapat menyimpulkan bahwa bangun ruang merupakan bangun yang memiliki volume atau isi dan juga sisi-sisi yang membatasinya. Sekarang, ayo kita belajar bagaimana cara menggambarkan bangun ruang. Pertama, kita akan menggambarkan sebuah kubus. Ayo simak ilustrasi berikut ini. Lalu kita juga akan menggambarkan sebuah balok. Ikuti juga ilustrasi berikut ini. Lalu bagaimana dengan menggambarkan 5 segi 4? Simak juga ilustrasi berikut. Terakhir, ayo kita gambar prisma segitiga. Prisma segitiga dengan menggunakan ilustrasi berikut ini. Siapkan pensil kalian.
Gambar berikut ini adalah gambar jaring-jaring kerucut dengan alas yang berbentuk lingkaran. Sedangkan gambar ini merupakan gambar jaring-jaring tabung dengan alas bawah dan alas atas merupakan lingkaran yang ukurannya sama dan sejajar. Nah, setelah kalian dapat menggambar bangun ruang tersebut, ayo kita menyebutkan unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam bangun ruang itu. Pertama, ayo kita temukan unsur-unsur yang terdapat dalam kubus dan balok. Pertama, ayo kita hitung jumlah sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 rusuk. Selanjutnya kita hitung titik sudutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 titik sudut. Terakhir kita hitung jumlah sisinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sisi dalam kubus dan balok. Kemudian kita hitung unsur-unsur yang terdapat dalam 5 segitiga. Kita hitung dulu rusuknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 rusuk dalam 5 segitiga. Lalu kita hitung titik sudutnya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 titik sudut dalam 5 segitiga. Terakhir kita hitung sisinya. 1, 2, 3, 4. 4 sisi dalam 5 segitiga. Bagaimana dengan 5 segi 4? Ayo kita hitung bersama-sama. Hitung jumlah rusuknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 rusuk. Lalu titik sudutnya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 titik sudut. Kalau sisinya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sisi dalam 5 segi 4. Hebat, kalian sudah bisa menemukan unsur-unsurnya. Sekarang, ayo kita lihat tabel berikut. Dalam tabel ini, kita dapat melihat bahwa ada keterkaitan atau hubungan antara titik sudut, bidang, dan rusuk, di mana jika titik sudut ditambahkan dengan jumlah sisi, hasilnya akan sama dengan jumlah rusuk ditambahkan dengan 2. Wah, kalian sudah sangat memahami pembelajaran ini. Sekarang, ayo kita berlatih. Dalam kegiatan ini, kita akan menentukan yang mana merupakan jaring-jaring kubus, jaring-jaring 5 segi 4, dan jaring-jaring balok.
Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Dadah!